Mbak Santi dulu dah. Kalau Pak Jamintel bisa di ruangan nanti temuannya. Assalamualaikum Pak Asep. Ya Mbak Santi silakan. Saya mau nanya mungkin di sini ada beberapa hal kayak misalnya kita kan terkadang kalau misalnya ada nyanyi kontrak itu udah jelas pasti kontraknya. Tapi saat kita nyanyi terus kadang yang ngundang mereka puas, mereka kadang-kadang suka ngasih hadiah gitu berupa kadang-kadang tambahan uang atau misalnya apapun itu bentuknya. Terus kalau saya harus tanya, Pak ini uangnya dari pencucian uang enggak? Gitu. Kan rasanya enggak pantas ya Pak. Betul, cocok. Iya kan kayaknya, waduh kok kamu enggak sopan gitu nanyanya gitu. Satu hal itu, sama misalnya hadiah ulang tahun. Kita juga kan enggak mungkin nanya ke semua orang. Kadang-kadang saya tahu, oh kalau dia ini pasti ngasih kadonya ini. Kita enggak curiga karena memang dia mampu beli itu. Apakah kita juga harus tanya, ini kado kira-kira dari hasil apa ya? Itu kedua. Yang ketiga Pak, misalnya saat kita mau membuka bisnis. Kita kadang-kadang mencari investor tuh kan susah. Saat dia mau jadi investor, kita udah dapet susah-susah. Terus kita tanya, ini hasilnya hasil pencucian uang enggak? Dia pasti pergi. Gitu. Jadi buat kita juga gimana yang cara paling aman juga buat kita aman, tapi juga kita tidak merusak hubungan kita dengan orang lain. Ya, saya jawab langsung ya. Nomor 1, 2 ini memang orang timur kita nih. Memang saya setuju. Saya misalnya main ke Pak Reda lah. Ya, nggak mungkin saya nanya, Pak Reda duit apa? Nggak mungkin kan. Teman baik kita. Datang Pak Reda ulang tahun saya kemarin kasih kado. Nggak mungkin nggak saya kemudian nanya tentang itu kan. Tapi minimal teman-teman sekalian. Minimal kita kemudian tahu dulu lah kemudian. Latar belakang yang bersangkutan siapa gitu. Kira-kira kalau dalam artian menurut Mbak Santi, ini nih agak-agak sedikit tanda kutip perlu dilihat dulu nih. Mungkin dengan baik-baik kita menolak. Pak, makasih Pak ya, kalau bisa lain kali aja misalnya gitu. Iya, sayang. Nah itu. Daripada masuk hukuman Mbak. Tapi misalnya itu tadi. Tapi tidak dalam konteks itu maksud saya. Ya selama dalam artian saya katakan tadi, model dia nerima, saya sampaikan pada saat waktu sidang, nggak tahu problem, dia nggak tahu apa-apa kok dia. Dia nerima begitu, apalagi dia puas dengan kemudian penampilan. Kan performance saya bilang tadi, artis kan bisa diukur nih. Ukurannya kan nggak jelas nih. Beda kalau misalnya sekarang saya jasa notaris jelaskan berapa satu ini, sekian bayarnya. Ke dokter saya jelas. Berapa katakan misalnya operasi jantung, sekian bayar jelas itu kan. Artis kan nggak bisa diukur. Ada yang mohon maaf yang baru-baru figuran segala macam mungkin hanya sekian ini. Tapi kalau yang sudah apalagi kita senang segala macam, ya no problem bagi saya sih. Yang penting Bapak Ibu sekalian ketika menambah tadi yang kata itu, dipastikan dulu nih, lihat-lihat dulu nih. Kira-kira tanda kutip berbahaya. Kan kita itu tadi saya bilang, pengetahuan itu menjadi penting nih. Ya. Keinsapan sedang kita menjadi penting untuk patut menduga. Namanya patut menduga, patut mengira-ngira. Gitu loh. Siapa nggak senang dikasih jam harga misalnya RM harga 10 juta, saya ambil aja langsung Pak. Kalau saya bukan jaksa loh, saya ambil aja. Oh, murah kok. Saya ambil kemudian saya ini. Tapi kalau kita betul jangan-jangan nih. Jangan-jangan. Karena mana mungkin harga jam tangan merek Reda Matompani, RM itu Reda Matompani Mas Eramnya. Harganya bisa 100 juta, 50 juta gitu. Nggak mungkin kan gitu. Pasti saya menanyakan doa. Nah itu kan, kalau nyari untung Mbak, saya langsung masukin kantong, saya bayar, ya bayar nih RM sekian gitu. Tapi kan saya bicara ke belakang, kait dengan pelaku pencucian pasif. Ya, itu yang kedua. Dua pertanyaan saya jawab ya. Jadi itu sebenarnya tergantung kita caranya, Mbak, caranya kita berkomunikasi saja sebenarnya. Insya Allah nggak tersinggung kok dengan cara baik-baik segala macam. Tapi nggak nyanyi, Pak, Bapak ini dari pasti dari TP Boy ya. Nah, saya nggak mau loh Pak gitu. Nah itu besok Mas Adi saya yakin nggak diundang lagi itu pasti itu. Udah pasti itu. Tapi kalau kita ada matian Pak, mungkin saat ini saya cukup ini aja Pak. Mungkin lain kali ini. Dengan tanda kutip tadi melihat-lihat. Itu ya. Kan kehati-hatian bro, kehati-hatian gitu loh. Coba kita pikirkan, saya juga jadi kepikiran nih caranya gimana Pak. Untuk misalnya kita memenuhi unsur kehati-hatian, kalau seandainya misalnya Pak kita bikin semacam disclaimer Pak, seperti kalau kita transfer uang ini sumbernya atau uang ini tujuannya untuk pemindahan dana, pembayaran dan sebagainya. Kalau misalnya manajernya yang maju begitu ya,
Ibu Ashanti sekarang lagi ingin merapikan semua transaksinya, Pak izin ya boleh ditulis misalnya. Enggak juga ya. Terlalu anu Mbak, paling aman sama saya, laporkan. Saya kayak Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang ada di undangan resepsi terutama. Itu kan kita boleh kan terima misalnya kado dari Mbak Santi, katakanlah saya lagi nikahan putranya kan namanya, boleh saja. Tapi saya laporkan. Ini ada segala macam itu. Aman itu. Sudah pasti nggak akan diapa-apain tuh kan sudah. Kecuali kan dilaporkan, sampaikan. Nah itu dia, ini informasi yang sangat bermanfaat bagi banyak dari kita ya Pak. Pertanyaan satu lagi. Taruh jawabannya yang ketiga belum dijawab, yang nomor 3 tuh. Dan kontrak investasi. Saya katakan teman-teman sekalian, jangan hanya tangan saja Pak. Tangan itu ya, itu dampaknya bisa luar biasa itu. Pastikan dulu. Ketika Bapak Ibu teman Mbak Santi kontrak dengan siapapun, mau investasi segala macam dipastikan dulu. Siapa nih kira-kira Asep Mulyana nih? Kira-kira punya kapasitas nggak untuk investasi di bidang ini? Kira-kira punya kemampuan nggak? Pemain profesional tentang ini. Kira-kira dia punya sumber dana nggak tentang ini dan sebagainya. Kalaupun ini ditanya lagi kemana kita? Kan begitu. Jadi sehingga dengan ketika Bapak Ibu teman-teman sekalian melakukan kontrak, ya sudah tahu nih nanti. Istilahnya mitigasi risiko lah dalam istilah bisnis. Mitigasi risiko, dimitigasi dulu. Dicegah sedini mungkin, sehingga kemudian minimalisir, sehingga di kemudian hari kita jadi hal yang tidak diinginkan kan. Tuh. Ya Mas Santi ya, itu oke? Pak Jeremy itu. Oke Pak Jeremy boleh langsung memberikan pertanyaan. Ya Prof. Asep, terima kasih pemahamannya.